Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Wajah pemimpin klan Bai tampak sangat gelap. Dia telah mengerti segalanya. Awalnya dia ragu-ragu, tetapi setelah melihat gambar dalam asap berwarna-warni, hanya seorang idiot yang tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pemimpin klan Bai bukanlah orang idiot, sebenarnya dia lebih bijaksana dari orang biasa. Dalam kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dialah yang memimpin klan Bai dalam pemukiman kembali, dan menetapkan dasar untuk kemakmuran generasi berikutnya. Brengsek, bagaimana ini bisa terjadi? Kedua itu sebenarnya adalah Master Gu Iblis. Mereka terlalu pandai berakting. Pemimpin klan, kedua tuan muda ada di tangan mereka, apa yang harus kita lakukan? Di tenda, Master Gu lainnya panik ketika mereka melihat pemandangan ini. Situasinya mengerikan, Fang Yuan menyandera kedua tuan muda itu, dan menyebabkan semua orang berhati-hati dalam tindakan mereka. Pemimpin klan Bai memaksa dirinya untuk tenang. Dia adalah ibu kandung dari Bai Hua dan Bai Seng, kekhawatiran dan kecemasannya jauh melampaui yang lain. Namun, sebagai seseorang yang berkuasa, dia harus memiliki kekuatannya. Selain identitasnya sebagai seorang ibu, dia juga pemimpin klan. Dia pertama-tama memerintahkan bawahannya untuk melepaskan Tai Daoku. Kami salah tentangmu, prajurit klan Tai, aku minta maaf padamu di sini. Dia berdiri dan membungkuk dengan ekspresi tulus. Tai Daoku mendengus, meskipun dia sangat tidak senang, dia mengagumi tekad pemimpin klan Bai. Bagaimanapun, dia hanya seorang tahanan sekarang, hidup dan matinya bisa diputuskan hanya dengan pikirannya. Dia mengertakkan gigi dan mencoba berdiri, tetapi karena tubuhnya sangat lemah, bahkan tindakan ini membebaninya. Ayo, bawa tamu klan Tai ke kursinya. Pemimpin klan Bai menginstruksikan. Tai Daoku duduk, menatap asap warna-warni. Tatapannya tampak terbakar ketika dia melihat Fang Yuan dan Bai Ningbing, menyebabkan orang lain berpaling. Keduanya adalah Master Gu Iblis yang melarikan diri dari Gunung King Mao. Jebakan ledakan itu dipasang oleh mereka. Kematian Tuan Muda Tai Aotian, yang saya kejar, apakah kedua anak muda ini? Tai Daoku mengukir penampilan Bai dan Fang dan bentuk tubuh mereka ke dalam pikirannya. Tidak, mungkin bukan mereka, ini semua bisa menjadi kesalahpahaman. Tai Daoku memikirkan kemungkinan lain. Dia jujur, dan tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah. Terlepas dari itu, saya harus memastikannya sendiri. Jika tidak, saya akan mengejar penjahat sejati. Jika ya, aku akan melumpuhkan lubang kedua ini dan mencabik-cabiknya. Berpikir begitu, dia berbicara, pemimpin klan Bai, masalahnya adalah menangkap kedua ini, serta menyelamatkan dua tuan muda klan Anda. Prajurit klan Dasi, apa yang harus kamu nasihatkan padaku? Pemimpin klan Bai ingin mendapatkan beberapa informasi berguna dari Tai Daoku. Tapi dia ditakdirkan untuk kecewa. Tai Daoku menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit. Di dalam gua, pedang diacungkan. Kalian semua, keluar, apakah kamu ingin aku mengulangi diriku lagi? Fang Yuan mengancam dengan cibiran dingin. Fang Zeng, apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi? Mengapa Anda menyandera kedua tuan muda itu? Bai Lian, Bai Seng dan yang lainnya terikat lidah, mereka mengira dia telah menemukan mata air roh, tetapi semuanya terjadi dalam sekejap, siapa sangka Fang Yuan tiba-tiba akan menjadi gila dan menculik kedua tuan muda itu. Hus, 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 tiga sosok tiba-tiba muncul. Fang Zeng, kamu berani menyandera tuan muda klan kami, beraninya kamu, kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Lepaskan mereka, dan kami mungkin mengampuni hidupmu. Fang Zeng, lepaskan mereka sekarang, dan kembalilah bersama kami akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ketiga tetua klan berbicara, ekspresi mereka sangat jelek. Mereka kuat, dan mengikuti kelompok ini sepanjang waktu. Tetapi saat mereka merasakan perubahan ini, mereka bergegas ke tempat kejadian. Kalian akhirnya memutuskan untuk menunjukkan diri. Luar biasa. Fang Yuan mencibir, Bai Seng dan Bai Hua berjuang keras di tangannya. Jahat, lepaskan kami. Jika kamu membunuhku, kamu juga akan mati. Kedua anak itu berteriak dengan seluruh kekuatan mereka, wajah mereka memerah karena mati lemas.
Kedua anak ini adalah guru Gu peringkat 5 masa depan, penguasa klan Bai, bintang kembar yang benar. Tapi sekarang, sayangnya, mereka tidak berdaya dan dicekik oleh Fang Yuan. Setelah beberapa saat, mata mereka mulai berputar ke belakang dan napas mereka melambat. Fang Zheng, jangan membuat kesalahan, lepaskan kedua tuan muda itu. Kami telah memberimu kesempatan, selama kamu melepaskan tuan muda, kami akan membiarkanmu pergi, kami pasti tidak akan mengejarmu. Apa yang kamu inginkan? Batu purba, cacing Gu. Ketiga tetua klan itu cemas, dan mata mereka mengungkapkan ekspresi kejam seolah-olah mereka tidak sabar untuk menyerang. Bukankah kata-kataku sebelumnya cukup jelas? Kalian semua keluar, jika tidak. Fang Yuan tertawa licik, menggunakan tatapannya untuk memberi isyarat kepada Bai Ningbing. Bai Ningbing mengerti, mengeluarkan kelabang emas gergaji mesin. Dia menyuntikkan esensi purba ke dalamnya, dan pisau cukur mulai berputar dengan marah, bergerak menuju lengan lembut Bai Hua. Lepaskan adikku, lepaskan. Bai Seng menatap dengan marah, napasnya mulai menjadi kasar saat dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, tetapi Fang Yuan hanya menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Jangan gegabah, berhenti. Pada titik ini, semakin banyak Gu Master masuk, dan semua orang berteriak cemas. Fang Yuan tertawa keras pada hitungan 3, jika Anda tidak keluar dari gua ini, anggota tubuh tuan muda Anda akan hilang. Semua orang mengertakkan gigi, mata mereka terbakar api, mereka tidak menginginkan apa-apa selain memotong Fang Yuan menjadi beberapa bagian. Masih belum pergi, alis Fang Yuan naik dan dia mendekatkan Bai Hua ke arah gergaji mesin. Semua orang berteriak, "Ya Tuhan!" Seorang Master Gu wanita muda menutupi matanya. "Cepat, keluar dari gua!" Para tetua klan berteriak, mereka tidak berani berjudi dengan nyawa tuan muda mereka. Semua orang berangsur-angsur mundur, menatap Fang dan Bai dalam perjalanan keluar. Jika tatapan bisa membunuh seseorang, Fang Yuan akan mati jutaan kali. Jika kemarahan seperti air, mereka sudah tenggelam di bawah tsunami. Ketika semua orang keluar dari gua, Fang Yuan melewati Bai Hua dan Bai Seng ke Bai Ningbing, sebelum mengamati sekitarnya. Gunung Baigu terbuat dari tulang tanpa batu atau tanah. Gua ini sama, putih seluruhnya. Dinding gua bahkan memiliki paku tulang yang tajam, meskipun paku tulang ini terlihat sama seperti di gua lain, pada kenyataannya, jika seseorang mengamati dengan benar, mereka akan menemukan bahwa paku tulang ini berbentuk spiral di ujungnya, berbeda dari yang lain. Ini adalah gua tulang spiral, juga pintu masuk ke warisan sarjana tulang abu-abu. Seluruh Gunung Baigu memiliki banyak gua, tetapi ini adalah satu-satunya gua dengan begitu banyak paku tulang spiral. Fang Yuan belum pernah ke sini. Tetapi di kehidupan sebelumnya dia telah mendengar banyak cerita yang bahkan disaksikan oleh Bai Seng dan Bai Hua secara pribadi. Kami memasuki gua tulang spiral terlebih dahulu, lalu secara tidak sengaja menemukan paku tulang yang bisa dipelintir, itu adalah mekanisme untuk membuka pintu masuk. Fang Yuan berpikir sejenak, sebelum mulai mencari paku tulang khusus itu. Ada paku tulang yang tak terhitung jumlahnya di gua ini, tetapi di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, Bai Hua telah mengungkapkan bahwa saat itu ketika dia dan saudara laki-lakinya bermain di gunung belakang, dia melihat paku tulang besar di dalam gua, dengan tanda spiral yang diukir sangat rapat. Dia menyentuhnya dengan santai, dan secara tidak sengaja memutarnya, membuka pintu masuk. Fang Zheng, kamu dikepung. Tidak ada cara untuk melarikan diri, keluar. Sejujurnya, kami cukup baik padamu, mengira kamu membalas kebaikan kami dengan rasa tidak berterima kasih. Fang Zheng, aku akan memberimu beberapa nasihat, tinggalkan kelonggaran untuk dirimu sendiri. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kami akan membalas dendam padamu dengan sekuat tenaga. Gua itu tidak dalam, teriakan Master Gu bisa terdengar bergema di dalam. Bai Hua mulai terisak. Bai Seng berkata, Fang Zheng, hentikan. Lepaskan kami dan saya akan membiarkan kalian berdua pergi dengan damai. Saya jaminkan Anda sebagai tuan muda. Dia masih muda, tetapi lebih tenang daripada orang dewasa yang menghadapi kesulitan ini. Kecemerlangan bintang masa depan sudah ditampilkan dalam dirinya. Fang Yuan tidak mengindahkan mereka, tiba-tiba matanya bersinar. Dia mengambil langkah maju sebelum mengulurkan tangannya ke arah paku tulang besar yang agak mencolok.
Selanjutnya, dia memutarnya dengan ringan. Berderit, terdengar suara keras dan paku tulang mulai berkontraksi, sebuah pintu rahasia terbuka dari samping, memperlihatkan bukaan gua persegi. Mata Bai Ningbing bersinar. Bai Hua berhenti menangis, menatap perubahan ini dengan kaget. Ah, ada gua, Bai Seng berteriak. Tutup mulutmu. Bai Ningbing memotong lehernya, membuatnya pingsan. Bai Seng sengaja berteriak untuk meninggalkan jejak bagi orang-orang di luar. Seperti yang diharapkan, keributan terjadi di luar. Gua, tidak baik, mereka mencoba melarikan diri. Mengejar. Fang Yuan menggeram, jika ada yang berani masuk, aku akan membunuh Bai Seng dulu. Teriakan ini menghentikan Master Gu Klan Bai. Fang Yuan dengan cepat masuk ke dalam gua. Bai Ningbing juga membuat Bai Hua pingsan, membawanya di masing-masing tangannya dan mengikuti. Jalan rahasia ini diterangi dengan baik, bersinar dengan cahaya putih bersih. Hanya saja ada paku tulang di mana-mana, menusuk ke dinding seperti tombak tajam. Tombak tulang ini padat, menutup seluruh terowongan. Hanya ada sedikit ruang di antara mereka, memungkinkan Fang Yuan untuk melihat aula di luar mereka. Sepertinya ini adalah alasan kamu datang ke Gunung Baigu, aku akan membuka jalan untuk kita. Bai Ningbing bergerak maju, mencoba menggunakan kelabang emas gergaji mesin, tetapi Fang Yuan menghentikannya. Tombak tulang ini sangat tangguh, jangan terburu-buru. Fang Yuan mencari-cari sesuai dengan apa yang dikatakan Bai Hua di kehidupan sebelumnya, dia menemukan paku tulang spiral terpendek, dan menariknya. Berderit. Suara lain dari beberapa mekanisme yang diaktifkan, gua di belakang keduanya menyegel dirinya sendiri sementara tombak tulang di terowongan berkontraksi kembali ke dinding. Tiba-tiba, jalan di depan mulus dan tidak terhalang. Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, berbalik dan berkata kepada Bai Ningbing, "Selamat datang di Gunung Baigu." Tatapan Bai Ningbing berkedip, saat dia melihat ke belakang tanpa sadar. Pintu masuk gua di belakangnya telah menutup dirinya sendiri. Master Gu Klan Bai perlu menghabiskan cukup banyak waktu untuk mengejar mereka, setidaknya untuk membuka pintu masuk gua. Ini, bibir Bai Ningbing melengkung, memperlihatkan senyum bersemangat. Semuanya menjadi menarik, ini adalah kehidupan yang dia kejar. Terowongan rahasia itu tidak lama, setelah berjalan sebentar, Fang dan Bai tiba di aula besar. Aula putih bersih terbuat dari tulang. Di tengahnya ada tong besar. Tong itu diisi dengan susu seperti cairan putih yang mengeluarkan bau harum. Saat Fang Yuan mendekatinya, ingatannya muncul kembali. Menurut Bai Hua, tong ini harus dihubungkan ke pegas di bawahnya. Mata air ini adalah mata air susu. Mata air rasanya seperti susu, rasa manis yang bersih. Tidak hanya minuman tingkat atas, itu juga sangat bergizi, anak-anak tumbuh lebih baik meminumnya, dan orang tua juga dapat mempertahankan tubuh sehat yang kuat. Mata air susu adalah produk khusus Gunung Baigu. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, setelah klan Bai pindah ke sini, mereka menggali 5 mata air susu, menyebabkannya menjadi produksi khusus mereka dan bahkan menggunakannya sebagai produk komersial untuk menarik banyak pedagang dan pedagang untuk datang dan membuat kesepakatan. Ada gu di dalam tong ini, kata Fang Yuan, menunjuk kepada Bai Ningbing menggunakan tatapannya. Meskipun menurut ingatannya, tidak ada bahaya di lokasi ini, Fang Yuan waspada, bagaimanapun juga ini bukan sesuatu yang dia alami secara pribadi dan informasinya semuanya dari pihak ketiga. Hal-hal yang membawa risiko, dia lebih suka membiarkan orang lain melakukannya. Bai Ningbing mendengus, mengaktifkan pertahanannya dan memasukkan tangannya ke dalam tong. Ada begitu banyak gu di dalam. Alisnya terangkat kaget. Ketika dia menarik tangannya penuh dengan cacing gu. Gu ini sebesar jari manusia dan benar-benar putih. Satu ujungnya bulat sementara ujungnya tajam, seperti tombak mini. Ini adalah Bone Spear Gu. Meskipun gu ini hanya peringkat 1, seluruh tong hampir terisi penuh. Bai Ningbing sedikit bersemangat. Bone Spear Gu mirip dengan Moonlight Gu Klan Gu Yue karena itu adalah gu dasar dari warisan White Bone. Di kehidupan sebelumnya, setelah klan Bai menemukan warisan ini, banyak Master Gu Klan melengkapi gu ini, sehingga tombak tulang gu juga menjadi karakteristik Master Gu Klan Bai. Lihat sekeliling lagi, harus ada gu peringkat 2 di dalamnya. Fang Yuan berdiri di samping dengan ekspresi polos. Bai Ningbing menarik beberapa kali lagi, sebelum akhirnya menemukan gu peringkat 2. Gu ini mirip dengan Bone Spear Gu, tetapi di permukaan tombak tulang,
ada tanda spiral Bone Spear Gu. Gu ini adalah evolusi dari Bone Spear Gu, kekuatan serangan dan kekuatan penetrasinya lebih tinggi dari Bone Spear Gu. Di tong besar, Bone Spear Gu adalah mayoritas, dan hanya sejumlah kecil yang spiral Bone Spear Gu. Dengan cara ini, akhirnya saya memiliki metode standar untuk menyerang. Fang Yuan meraih tombak tulang spiral Gu dan berpikir, Gu kentang guntur hangus sangat tidak stabil, perlu ditanam di tanah, dan akan ditanam dengan jika orang lain tidak menginjaknya. Juga jika seorang Master Gu dengan ingatan yang buruk menanamnya dan melupakan lokasi kentang, dia bahkan mungkin melukai dirinya sendiri secara tidak sengaja. Selain itu, penggunaan kentang guntur hangus Gu memiliki batasan. Itu harus digunakan di tanah, dan semakin subur tanahnya semakin baik. Adapun lokasi khusus seperti Gunung Baigu, kentang guntur hangus tidak dapat digunakan. Jika tidak, Fang Yuan tidak keberatan memasang 1 atau 2 jebakan lagi di sini. Sayang sekali tidak ada Gu peringkat 3. Bai Ningbing sedikit kecewa. Dia memilih spiral Bone Spear Gu dan meletakkannya di lengan bajunya, berencana untuk menyempurnakannya nanti. Dia hanya merasa ingin tahu terhadap jenis cacing Gu peringkat 2 ini. Mereka tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari Master Gu peringkat 3 dalam pertempuran. Melihat tidak ada bahaya di tong, Fang Yuan mulai bertindak. Dia menarik cacing Gu setelah cacing Gu keluar dari tong, dan menggunakan aura jangkrik musim semi musim gugur untuk langsung menyempurnakannya menggunakan esensi purbanya. Kamu, ini. Apa? Bai Ningbing terikat lidah di adegan ini. Dalam hitungan beberapa menit, Fang Yuan telah menyempurnakan beberapa lusin cacing Gu, dan dia masih melanjutkan. Karena jangkrik musim semi musim gugur, dia bisa langsung menyempurnakannya. Dan karena bakatnya dan teratai harta karun esensi surgawi, kecepatan pemulihan esensi purbanya jauh lebih besar daripada pengeluaran pemurnian, sehingga dia bisa melanjutkan penyempurnaan tanpa henti. Ini adalah pemandangan yang gila. Fang Yuan menyempurnakan lebih dari 200 Bone Spear Gu di aperture-nya, dan lebih dari 20 spiral Bone Spear Gu. Penyempurnaan Gu adalah penghalang yang sulit bagi Gu Masters, meskipun Bai Ningbing telah melihat Fang Yuan langsung menyempurnakan Gu beberapa kali sebelumnya, itu tidak pernah begitu berdampak secara visual. Di tangan Fang Yuan, memurnikan cacing U semudah makan dan minum, tidak, itu semudah berkedip. Terlalu mudah, rahasia apa yang dia miliki? Bai Ningbing sangat terkejut, citra Fang Yuan menjadi lebih misterius di dalam hatinya. Tapi di permukaan, dia hanya melengkungkan bibirnya dan berkata dengan tenang, kamu mendapat begitu banyak cacing Gu sekaligus, bisakah kamu membesarkannya? Fang Yuan tertawa, tentu saja tidak. Bone Spear Gu, spiral Bone Spear Gu, mereka semua makan susu. Dengan demikian, mereka disimpan dalam tong susu ini. Tidak lihat bagaimana mata air susu ini adalah satu tong penuh, pengeluarannya sangat besar, hanya karena ada mata pegas di bagian bawah tong, dapat bertahan sampai sekarang. Jika Fang Yuan ingin memelihara dan memberi makan begitu banyak cacing Gu, dia perlu memiliki mata air susu sendiri. Meskipun aku tidak bisa memberi mereka makan, aku lebih suka membawa lebih banyak, daripada membiarkan orang-orang klan Bai mendapatkannya. Fang Yuan tertawa, menunjuk ke tong, baiklah, hancurkan sisa Gu. Tong memiliki terlalu banyak cacing Gu, meskipun Fang Yuan menyempurnakan banyak dari mereka, mengingat batas bukaan peringkat satunya, masih ada sejumlah besar yang tertinggal. Sesaat kemudian, Bai Ningbing melihat ke lantai mayat Gu dengan ekspresi rumit. Dia tahu dengan jelas apa nilai Gu ini. Menghancurkan mereka sama saja dengan menghancurkan gunung kecil batu purba, bahkan Bai Ningbing merasa sakit hati. Tapi, daripada meninggalkan mereka untuk musuh, dan membiarkan klan Bai mengambil mereka dan tumbuh lebih kuat, mereka sebaiknya menghancurkan semua Gu. Keduanya meninggalkan aula, dan bergerak di sepanjang terowongan rahasia lain, sampai ke aula putih kedua. Di tengah aula, ada 3 pilar tulang putih. Di ujung pilar, itu diukir ke tangan manusia, tanpa kulit atau daging, hanya tersisa tulang. Di tangan tulang putih, mereka masing-masing memegang 1 Gu. 3 pilar, 3 cacing Gu yang tertidur. Fang dan Bai mendekat, dan melihat apa yang terukir di pilar, menjelaskan karakteristik ketiga Gu. Perisai tulang rusuk Gu, perisai tulang terbang Gu, sayap tulang lengan Gu. Bai Ningbing menatap pilar itu, bergumam.
Dengan sangat cepat, tatapannya terfokus pada sebuah baris, 3, pilih 1, puas hatinya. Warisan Bai Gu, ditinggalkan untuk keturunan masa depan. Artinya jelas, mereka hanya bisa memilih satu Gu, dan menyerahkan yang lain kepada pewaris masa depan. Perisai tulang rusuk Gu, bisa menyebabkan Master Gu menumbuhkan 2 baris tulang rusuk, melindungi dada mereka, dan memiliki pertahanan yang hebat. Itu adalah Gu peringkat 3, keuntungannya adalah, selain periode pertumbuhan awal, yang membutuhkan banyak esensi purba, setelah itu dapat dipertahankan tanpa esensi purba, sesuatu seperti teratai harta karun esensi surgawi, setelah dimurnikan, dapat digunakan tanpa menyuntikkan esensi purba. Perisai tulang terbang Gu, setelah menggunakan, 3 perisai tulang terbang akan terbang keluar, menjadi kecil dan mengambang di sekitar Gu Master. Sayap tulang lengan Gu, akan menumbuhkan sepasang sayap tulang di area lengan bawah, melambaikan sayap akan meningkatkan kecepatan gerakan sedikit, yang paling penting meningkatkan kecepatan serangan. Perisai tulang rusuk Gu dapat digunakan bersama dengan karapas Gu, untuk membentuk pertahanan depan dan belakang. Tapi karapas Gu pasti akan diganti, dan hanya perisai tulang rusuk Gu saja yang tidak cukup lebar. Saya memiliki rumput lompat, dan tidak bertarung dalam pertempuran jarak dekat, sayap tulang lengan Gu juga tidak berguna. Fang Yuan memikirkannya, dan memilih perisai tulang terbang Gu. Dia menghancurkan lengan tulangnya, menyempurnakan perisai tulang terbang Gu dan menyimpannya di lubangnya. Adapun 2 Gu lainnya, dia tidak menyentuhnya. Ini adalah warisan faksi yang benar, area ini menguji pengendalian diri pewaris, jika mereka tidak dapat mengendalikan keserakahan dan keinginan mereka, mengambil ketiga Gu, maka terowongan masa depan akan berubah drastis, meskipun tidak akan ada jebakan licik, hadiah mereka akan jauh lebih rendah. Warisan yang benar tidak seperti warisan iblis. Biasanya, mereka dirancang dengan baik. Gu Master yang beruntung menghadapi peluang mereka akan mendapatkannya, satu-satunya perbedaan adalah seberapa banyak. Bai Ningbing melihat Fang Yuan tidak bergerak, juga tidak berani memindahkan pilar, takut akan jebakan khusus. Keduanya bergerak di sepanjang terowongan rahasia memasuki aula ketiga. Tidak ada lagi terowongan sekarang setelah aula, hanya satu kerangka manusia di gua dalam posisi duduk. Sebelum kerangka manusia, ada sebuah buku besar. Buku ini dibuat dengan tulang, sepanjang lengan, selebar setengah lengan, dan setebal 8 inci. Fang Yuan mengindikasikan kepada Bai Ningbing untuk mengambilnya, dan tidak melihat bahaya, mengambil buku itu darinya. Buku ini, diberi nama, Buku Besar Tulang Abu-Abu, oleh kembar klan Bai di kehidupan sebelumnya. Di dalamnya, ada banyak resep penyempurnaan serta pencipta warisan, pengalaman hidup Grey Bone Scholar dan mengapa dia mendirikan warisan ini. Fang Yuan membalik buku itu, benar-benar begitu. Ini adalah warisan yang benar dan sejati. Di akhir buku dikatakan, mayat ini, adalah cendekiawan tulang abu-abu itu sendiri. Jika pewaris masa depan memiliki kebaikan, mereka sebaiknya menghormatinya, dan bersujud 3 kali. Setelah itu, mereka dapat membelah tengkorak, dan mendapatkan 1 Gu. Itu adalah Gu yang terikat hidup cendekiawan tulang abu-abu, jika pewaris mendapatkannya, mereka harus membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan menegakkan keadilan. Fang Yuan tertawa melihat ini, menyerahkan buku besar tulang abu-abu itu kepada Bai Ningbing dan berlutut di tanah, bersujud 3 kali dengan hormat. Ini adalah sujud sejati. Dahinya menghantam lantai yang kasar, mengeluarkan 3 suara keras. Bai Ningbing terkejut, tidak mengharapkan sisi Fang Yuan ini. Setelah Fang Yuan selesai, dia berdiri, dan tidak ada keributan di aula. Dia tidak keberatan, tersenyum ringan. Di aula ini, tidak ada lagi terowongan rahasia, tetapi ini bukan akhir. Tempat ini menguji sifat pewaris, jika orang tersebut baik hati dan tahu rasa syukur, mereka akan bersujud. Jika mereka melakukan 3 ketukan asli di tanah, terowongan baru akan muncul. Tapi ini hanya satu aspek. Jika mereka tidak hanya bersujud, tetapi tidak memindahkan mayat, menunjukkan rasa hormat terhadap mayat senior, jalan kedua akan muncul. Di kehidupan sebelumnya, Bai Seng dan Bai Hua sama-sama bersujud, tetapi Bai Hua takut sakit, tidak mengeluarkan suara keras. Tapi Bai Seng memicu jalan pertama. Bai Seng ingin mengambil Gu, tetapi Bai Hua menahannya, ingin meninggalkan senior itu sepotong-sepotong. Dengan demikian,
Bai Hua memicu jalan kedua. Fang Yuan memikirkannya, menatap Bai Hua dan Bai Seng. Mereka digendong oleh Bai Ningbing, masih tidak sadarkan diri. Bai Ningbing juga memandang mereka, menghela nafas, sepertinya mulai sekarang, kita harus mengandalkan keduanya untuk melindungi hidup kita. Tapi saya sangat penasaran, apa Gu yang terikat nyawa dari cendekiawan tulang abu-abu ini, mari kita belah tengkoraknya. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini adalah bagian paling indah dari warisan, rasa ingin tahu akan membuat seseorang ingin melihat Gu di dalam tengkorak, dan semakin baik mereka membayangkannya, itu akan lebih besar daripada melihat yang asli, jangan gegabah. Setelah dia selesai, bagian dari dinding tulang menyusut, menjauh dan memperlihatkan terowongan baru. Begitu, Bai Ningbing sepertinya telah mengerti sesuatu, hendak menyerang tetapi berhenti di dekat Fang Yuan. Meskipun gua ini benar, itu bukan yang paling berharga, tunggu lebih lama lagi. Menunggu membuat waktu terasa jauh lebih lambat. Apalagi ketika Fang dan Bai masih dikejar oleh klan Bai. Setelah menunggu selama 5 menit, Bai Ningbing mulai tidak sabar, tetapi tiba-tiba sebuah pintu baru meluncur terbuka, memperlihatkan terowongan lain. Haha, ini dia. Fang Yuan tertawa keras, bergerak maju dan mengangkat kakinya, menghancurkan mayat Grey Bone Scholar berkeping-keping. Ketika terowongan ini muncul, mayat itu kehilangan aknanya. Fang Yuan mengeluarkan Gu dari tengkorak, Bone Spike Gu peringkat 3. Gemuruh, ada ledakan, asap dan debu memenuhi udara sebelum membersihkan untuk mengungkapkan sebuah gua. Benar-benar ada gua, tidak heran mereka menghilang sepenuhnya, mereka pasti telah memasuki gua ini. Aneh, mengapa ada mekanisme seperti itu di sini? Ah, pemimpin klan ada di sini. Pemimpin klan Bai tiba tepat pada waktunya untuk melihat kelompok itu meledakkan tembok dan mengungkapkan terowongan rahasia. Ini harus menjadi tanah warisan. Menemani pemimpin klan adalah Tai Daoku yang menyimpulkannya sekilas. Jadi seperti itu, tujuan sebenarnya kedua pencuri itu ada di sini. Pemimpin klan Bai mengertakkan gigi saat cahaya dingin melintas di matanya. Akting yang benar-benar hebat. Dia telah mengingat adegan interaksinya dengan keduanya dalam beberapa hari ini, dalam perjalanan ke sini. Semakin dia ingat, semakin marah dia benar-benar ditipu oleh dua pemuda. Pemimpin klan Bai yang agung bersama dengan sekelompok anggota klan semuanya bermain di tangan dua junior. Jika kata-kata ini menyebar, itu akan menjadi serangan besar terhadap reputasi klan Bai. Junior tidak menanganinya dengan benar dan tidak bisa melindungi kedua tuan muda, pemimpin klan, saya meminta hukuman. Bai Lian, Bai Seng Jing dan yang lainnya dengan gugup berlutut di tanah, meminta maaf. Berdirilah, kamu hanya melakukannya sesuai instruksiku. Jika kita harus menyalahkan seseorang, kita hanya bisa menyalahkan kedua pencuri itu karena terlalu licik. Kata-kata pemimpin klan Bai membebaskan Bai Lian dan kelompoknya dari beban besar. Kamu telah berhubungan dengan kedua pencuri ini sepanjang waktu, apakah kamu benar-benar tidak menemukan kekurangan? Tai Daoku bertanya. Ketiga gadis itu berdiri dengan ekspresi rumit. Itu terutama terjadi untuk Bai Lian, dia telah berpikir dia bermain Fang dan Bai seperti mainan di telapak tangannya, tetapi untuk berpikir bahwa dialah yang dimainkan. Tidak ada kekurangan. Keduanya terlalu mampu berpura-pura. Berpikir kembali sekarang, mereka menggunakan klan Bai kami. Benar-benar licik dan licik. Ketiga gadis itu menggelengkan kepala sebagai balasan kepada Tai Daoku. Tai Daoku juga telah mengetahui tentang situasi umum dari pemimpin klan Bai dalam perjalanan. Tentu saja, masalah mengenai pegas roh klan Bai secara alami tidak terungkap. Ya, seperti yang Anda katakan, tujuan sebenarnya kedua pencuri itu seharusnya adalah tempat ini. Kekuatan mereka tidak cukup untuk membiarkan mereka berkeliaran di sekitar Gunung Baigu, jadi mereka meminjam kekuatan klan Bai Anda. Tai Daoku menganalisis dari pandangan orang ketiga. Wajah Gu Master klan Bai berubah jelek saat mendengarnya. Memang begitu, pada hari-hari ini, mereka telah banyak berkorban dan membayar harga yang sangat mahal untuk membuka jalan melalui Gunung Baigu. Namun, mereka akhirnya membuka jalan bagi Fang dan Bai. Kutuk kedua ini. Jika kedua pencuri itu mendarat di tanganku, aku akan memotongnya. Pemimpin klan, biarkan kelompokku mengambil tugas ini, aku akan membunuh itu dan menghapus aib ini. Dalam sekejap, gua gunung dipenuhi dengan keributan marah. Pemimpin klan Bai melihat sekelilingnya sebelum sedikit menganggukkan kepalanya.
Bukannya dia tidak menginginkan kematian yang paling kejam untuk Fang dan Bai, sebagai ibu dari Bai Sheng dan Bai Hua, dia benci tidak bisa bersama anak-anaknya saat ini. Moral berada di puncaknya karena seluruh klan termotivasi oleh kemarahan. Pemimpin klan Bai memandang ke arah tetua yang memintanya untuk membiarkannya mengambil tugas itu, kalau begitu aku memerintahkan kelompokmu untuk membuka jalan melalui terowongan rahasia ini. Iya, tetua menerima perintah itu. Tunggu, paku tulang di lorong ini tidak rata dan benar-benar tertutup, bagaimana kedua pencuri itu masuk ke dalam? Pasti ada beberapa mekanisme. Biarkan saya memeriksanya dulu. Tai Daoku mengajukan keberatan. Tetua yang baru saja menerima perintah itu melotot, ini adalah keadaan darurat sekarang, kedua tuan berada dalam bahaya besar, butuh waktu lama untuk mencoba perlahan-lahan mencari mekanismenya. Paku tulang Gu. Fang Yuan memegang Gu ini dan mengamati detailnya. Gu ini seukuran kepalan tangan dan seperti kaktus bola, dengan duri seperti paku tulang di seluruh permukaannya. Itu juga agak berat. Itu adalah Gu peringkat 3, Gu khas yang akan merusak musuh dan pengguna. Jika musuh menerima ribuan kerusakan maka pengguna akan dikenakan 800 kerusakan. Alasannya adalah ketika seorang Gu Master menggunakannya, kerangka mereka akan mengalami perubahan sebelum paku tulang yang tajam dan keras keluar. Bahkan sebelum menggunakan paku tulang ini untuk menghadapi musuh, paku tulang ini pertama-tama akan menembus daging dan kulit Gu Master itu sendiri. Rasa sakitnya masih sekunder, jika tidak ada Gu penyembuhan yang sesuai untuk dipasangkan dengannya, situasinya akan benar-benar kacau. Musuh mungkin tidak mati, tetapi itu pasti akan melukai Gu Master yang menggunakannya dengan serius. Gu apa ini? Bai Ningbing dengan rasa ingin tahu menatapnya. Tetapi ketika dia mendengar perkenalan Fang Yuan, dia kehilangan semua minatnya. Bukannya dia takut sakit, melainkan dia sudah menggunakan Gu otot es. Semua daging di tubuhnya sudah secara permanen berubah menjadi otot es oleh kemampuan otot es Gu. Itu tidak hanya memberinya pembelaan, tetapi juga menghentikan keringat dan menghentikan pendarahan. Namun, jika dia menggunakan paku tulang Gu ini, pertama-tama akan menghilangkan otot-otot esnya yang baginya adalah kerugian alih-alih keuntungan. Fang Yuan juga tidak terlalu tertarik dengan paku tulang Gu. Tapi bagaimanapun juga itu adalah Gu peringkat 3, jadi Fang Yuan menyempurnakannya dan menyimpannya di bukaannya untuk saat ini. Ayo pergi. Fang Yuan memilih pintu tersembunyi yang muncul di yang terakhir. Bai Ningbing masih menjadi orang yang mengintai di depan. Tangga ke bawah tersebar di dalam pintu. Tangga ini panjang, setidaknya sekitar 1000 meter. Lampu di sekitarnya berangsur-angsur meredup ketika mereka mencapai paruh kedua tangga, dan tangga juga semakin sempit. Pada saat Fang dan Bai mencapai ujung tangga, cahayanya hampir benar-benar menghilang. Di depan mereka ada pintu yang tertutup rapat. Ada 4 kata yang terukir di pintu, ruang rahasia kantung daging. Tulang-tulang ini benar-benar sangat keras. Tetua klan Bai mengutuk saat dia menyeka keringat dari dahinya. 15 menit telah berlalu, tetapi mereka hanya membuka terowongan rahasia ini setengahnya. Paku tulang yang tidak rata dan padat ini tidak terlihat berbeda dari batu-batu gunung Baigu. Tetapi hanya setelah menyerang mereka, orang akan menyadari betapa kerasnya tulang-tulang ini. Ekspresi pemimpin klan Bai juga tidak terlihat bagus. Semakin banyak waktu berlalu, semakin besar bahaya yang bisa dihadapi anak-anaknya. Saat ini, ibu ini merasa 1 abad telah berlalu dengan menyakitkan, bukan hanya 15 menit. Namun, sebagai pemimpin klan, dia harus tenang dan tenang bahkan jika itu hanya di permukaan, dia harus menjadi panutan untuk memberikan kepercayaan diri kepada anggota klannya. Retak, tiba-tiba, suara cahaya bergema, mekanisme telah menyala, menyebabkan paku tulang yang tersisa dengan cepat menyusut kembali ke lubang di dinding gua. Semua orang terkejut dan melihat ke arah sumbernya satu demi satu. Tai Daoku menyentuh dagunya dan menganalisis dirinya sendiri, mekanisme ini agak tidak jenius. Untuk membuka pintu masuk, seseorang perlu memutar paku tulang spiral. Ini meninggalkan kesan yang mendalam pada orang-orang dan ketika orang datang ke terowongan rahasia ini, mereka akan sering mengandalkan kesan ini dan mencoba memutar paku tulang spiral di dekat mereka. Sayangnya, untuk mematikan mekanisme ini akan mengharuskan seseorang untuk menarik paku tulang spiral dan tidak memutarnya. Pada saat itu, semua orang tercengang. Tetua yang telah menerima perintah itu sekarang benar-benar merah dan tampak sangat malu.
Setelah kelompok melewati terowongan rahasia ini, mereka tiba di aula pertama. Ini, merek tercengang. Di sekeliling mereka ada mayat yang dipotong-potong. Mayat-mayat ini adalah hasil dari Baining Bing yang membunuh cacing Gu yang ada di dalam tong. Ini seharusnya tombak tulang Gudot dan ada juga tombak tulang spiral Gu. Beberapa tetua dengan cepat mengenali Gu ini. Ini benar-benar tanah warisan. Sepanjang hidup saya, ini pertama kalinya saya mengalaminya. Seseorang berkata dengan penuh semangat. Lihat, ada tong besar di tengahnya, apa yang bisa ada di dalamnya? Seseorang dengan penasaran menunjuk ke tong. Namun, tong tidak memiliki apa-apa selain pegas susu. Kelompok klan Bai kecewa dan kemudian menjadi marah. Pencuri ini benar-benar tidak menyisakan ruang untuk kompromi. Mereka tidak meninggalkan apapun. Sialan, sangat tidak berperasaan, mereka menghancurkan begitu banyak cacing Gu. Banyak yang mengutuk dalam kesedihan dan kemarahan. Bahkan para tetua merasa sedih atas hal ini. Mari kita bergerak cepat, semakin dini kita menangkap mereka, semakin sedikit kerusakan yang kita derita. Kata Tai Daoku, menyebabkan tatapan semua orang menjadi cerah. Dengan rangsangan ini, moral kelompok meningkat lebih tinggi, berharap mereka bisa segera muncul di depan Fang dan Bai. Kelompok itu kemudian tiba di aula kedua dan melihat 3 pilar batu. Ada cacing Gu yang tersisa. Master Gu di depan berteriak kebahagiaan. Tolong lihat pemimpin klan. Segera, sayap tulang lengan dan perisai tulang rusuk Gu keduanya muncul di hadapan pemimpin klan. Pemimpin klan Bai melirik mereka dan kemudian membuat orang-orangnya menyimpannya, dia tidak merasakan kebahagiaan. Dibandingkan dengan cacing Gu, dia lebih memperhatikan keselamatan anak-anaknya. Apakah kamu melihat? Kedua Gu itu adalah cacing Gu peringkat 3. Warisan ini benar-benar membuat orang mengantisipasi apa yang akan datang. Keberuntungan dan kemalangan datang secara bergantian, pepatah ini benar-benar benar. Beberapa sangat tersentuh dan beberapa kagum. Tidakkah kamu menganggapnya aneh? Mengapa mereka meninggalkan Gu ini? Sebaliknya, Tai Daoku bisa dengan jelas merasakan sesuatu yang mencurigakan sebagai penonton. 3. Pilih 1, puas hati. Warisan Bai Gu, ditinggalkan untuk keturunan masa depan. Seseorang segera menemukan kata-kata yang terukir di pilar batu. Ini tidak terlihat seperti warisan jalan iblis, saya khawatir itu ditinggalkan oleh Gu Master jalan yang benar. Tes, hati puas, tapi tidak ada dari kita yang puas. Ayo bergerak, cepat. Kita perlu menyelamatkan kedua tuan muda itu dulu, tidak akan terlambat untuk mengunjunginya lagi nanti. Kelompok itu saling mendesak dan tiba di aula ketiga. Mereka melihat kerangka itu duduk bersila dan buku tulang yang sangat besar. Cendekiawan tulang abu-abu. Jadi warisan ini milik senior ini. Seorang penatua membuka buku itu dan menyadari bahwa ini memang warisan jalan yang benar. Alis berkerut pemimpin klan Bai sedikit rileks. Ini adalah kabar baik pertama yang dia dengar sampai sekarang. Warisan jalan yang benar biasanya ringan dan tidak berbahaya seperti warisan jalan iblis. Tai Daoku, bagaimanapun, mulai mengerutkan kening. Dia semakin merasa ada yang tidak beres, kata-kata di pilar batu telah memberikan kekhawatiran yang tak terlukiskan dalam dirinya. Kelompok itu mengambil tengkorak yang hancur dan melihat paku tulang Gu di dalamnya. Setelah itu, bagian dari dinding batu meluncur terbuka dan menunjukkan terowongan rahasia baru. Kelompok itu memasuki lorong ini. Ruang rahasia kantung daging. Bai Ningbing bergumam sebelum mencoba membuka pintu. Pintunya tidak terkunci sama sekali dan mudah dibuka. Di belakang pintu ada ruangan tersembunyi yang tidak terlalu besar, tetapi sangat aneh. Dinding di ruangan tersembunyi semuanya terbuat dari daging. Ketika Fang dan Bai masuk ke dalam, mereka merasa seperti telah masuk ke perut monster. Dinding dagingnya hangat dan sedikit berdenyut berirama seolah-olah ada hati di dalamnya. Seolah merasakan kehadiran seseorang, dinding daging tiba-tiba membuka celah kecil dan memperlihatkan gigi putih di sekujur tubuhnya. Bai Ningbing tercengang. Sepertinya ada mulut besar yang terbuka yang tak terhitung jumlahnya di dinding daging. Mulutnya terbuka dengan rahang terkepal, memperlihatkan satu set gigi yang rata. Ungkapan, memamerkan taring, tampaknya sangat cocok dengan pemandangan ini. Hehehe, hahaha, hehehe. Mulut-mulut ini mengeluarkan segala macam suara tawa. Tawa itu bercampur dan bergema di ruang rahasia yang sempit ini, siapapun yang mendengarnya akan merasakan jantung mereka berdebar-debar. Ruang rahasia kantung daging ini aneh.
Dinding daging di sekitarnya dipenuhi dengan mulut dan mulutnya terbuka, memperlihatkan gigi putih yang terkatup. Tidak hanya itu, mulut-mulut ini bahkan mengeluarkan tawa aneh, membuat sekujur tubuh orang menggigil. Fang Yuan menepuk bahu Bai Ningbing, ini adalah efek dari tawa daging Gu, itu seperti bunga perbendaharaan bumi, dan digunakan untuk menyimpan cacing Gu. Tidak perlu terlalu khawatir. Dia baru saja selesai mengatakan ini, ketika tiba-tiba giginya benar-benar rontok dari mulut yang terbuka dan lidah merah terentang dari mulut. Lidahnya sangat panjang, sekitar lebih dari 1 meter, dan bagian depan melengkung. Ketika lidah memanjang sepenuhnya, ujung lidah mulai meluruskan dan mengungkapkan sebuah buku di atasnya. Ini adalah buku tulang juga, kecuali berkali-kali lebih kecil dari buku besar Greybone, seukuran saku, sekitar setengah dari telapak tangan orang dewasa. Fang Yuan mengambilnya dan kemudian mulai melihatnya. Ide utama di balik isi buku itu adalah, karena penerus dapat mencapai tempat ini, itu adalah bukti sifat murni Anda dan Anda sekarang dapat mewarisi warisan sejati saya. Saya memiliki 2 identitas, sarjana tulang abu-abu, dan master tulang daging. Ruang rahasia kantung daging ini menampung banyak Gu, jika penggantinya ditakdirkan, Anda dapat mencoba mengetuk gigi, jika keberuntungan Anda baik dan Anda membuka gigi, Anda bisa membawa cacing Gu berhibernasi ke dalam. Ini murni menguji keberuntungan seseorang. Fang Yuan mengerti ketika dia membaca ini. Bai Hua tidak memberitahunya tentang penghalang ini secara rinci, di kehidupan sebelumnya. Fang Yuan hanya bisa mengujinya secara acak. Namun, yang pertama berhasil bukanlah dia, tetapi Bai Ningbing. Bai Ningbing menekuk jari telunjuknya dan dengan ringan mengetuk giginya. Gigi-gigi ini seperti alat musik dan akan menghasilkan semacam nada musik yang jernih ketika dipukul. Dia baru saja mengetuk secara acak, dan mulut ini tiba-tiba berhenti tertawa, giginya benar-benar rontok dan lidah panjang merah memanjang keluar darinya, memperlihatkan di dalamnya seorang Gu. Gu apa ini? Setelah melihat Gu ini, kejutan yang menyenangkan muncul di wajah Bai Ningbing sebelum berubah menjadi ekspresi aneh. Gu ini terlihat sangat aneh karena tampak seperti satu set gigi palsu, gigi putih bersih dengan gigi atas dan bawah yang sangat rapi, dan mengeluarkan kilau seperti mutiara. Fang Yuan melihatnya dan segera, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, tidak buruk, ini adalah Gu penyembuhan peringkat 3 yang terkenal, Gu tulang daging. Membangkitkan orang mati, tulang putih daging. Bai Ningbing bergumam, Gu yang bangkit diterima sebagai Gu penyembuhan nomor 1 di antara peringkat 4. Bahkan jika seorang Master Gu meninggal, selama waktu kematian tidak melewati 14 jam dan seluruh tubuh mereka utuh, seseorang dapat menggunakan Gu ini untuk membangkitkan mereka. Namun, Gu ini hanya bisa diperoleh secara kebetulan dan bukan dengan mencarinya karena terlalu berharga dan langka. Itu juga Gu yang dapat dibuang sekali pakai, dengan permintaan tinggi tetapi tidak ada pasokan. Tulang daging adalah Gu peringkat 3, tetapi itu bukan Gu yang dapat dibuang dan bisa digunakan lagi dan lagi. Itu sering digunakan bersama dengan Gu yang mati bangkit. Jika mayat Gu Master tidak utuh, pertama-tama seseorang dapat menggunakan Gu tulang daging untuk merekonstruksi daging mereka, dan kemudian menggunakan Gu yang mati untuk membangkitkan Gu. Sepanjang sejarah, pasangan ini cukup umum dan telah menguntungkan banyak orang besar, di antara mereka bahkan Yang Mulia Abadi peringkat 9 dan Yang Mulia Iblis. Ini adalah penyembuhan Gu yang ideal untuk Fang Yuan. Fang Yuan telah mencari dengan menyakitkan untuk waktu yang lama, dan sekarang keinginannya akhirnya terwujud. Hehe, menginginkannya, kamu bisa menukarnya dengan Yang Gu. Bai Ningbing memegang Gu ini di tangannya dan tertawa puas. Fang Yuan mencibir, kamu pikir aku bodoh? Senyum Bai Ningbing memudar dan tatapannya menjadi dingin, kami bisa mencapai kesepakatan selama Anda menyerahkan Yang Gu. Fang Yuan, aku telah mengikutimu begitu lama, tetapi ketahuilah bahwa kesabaranku memiliki batasnya. Aku tidak lagi takut mati, paling buruk kita berdua akan mati bersama. Kamu tidak takut mati, tapi apakah menurutmu aku takut? Fang Yuan mencibir. Dia sudah mengharapkan situasi seperti itu dan dengan demikian tidak terkejut. Bai Ningbing mengalihkan pandangannya dan kemudian dengan hati-hati memeriksa Gu tulang daging di tangannya, sudut bibirnya melengkung, membunuhmu mungkin juga merupakan pilihan yang baik.
Lihatlah diri Anda hanya memiliki kultivasi peringkat 1 tetapi Anda benar-benar dapat langsung menyempurnakan Gu, dan Anda juga memiliki teratai harta karun esensi surgawi. Selain itu, jika aku membunuhmu, setidaknya aku bisa memiliki warisan ini. Hanya memikirkannya saja membuat jantungku berdetak kegiramaian. Kata-kata Bai Ningbing penuh dengan ancaman. Memiliki warisan ini, haha, apakah kamu melupakan klan Bai yang mengejar kita? Mereka bahkan mungkin sedang berjalan menuruni tangga di luar saat ini. Tanpa saya, apakah Anda tahu kemana harus pergi selanjutnya? Pewarisan ini terlihat seperti jalur satu arah dari permukaan, tetapi sebenarnya memiliki banyak cabang. Aku memang tidak bisa melawanmu saat ini, tetapi kamu terlalu naif untuk berpikir kamu bisa merebut harta karun dengan membunuhku. Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengambil Yang Gu? Coba saja, jika kamu tidak percaya padaku. Fang Yuan kemudian berbalik dan mulai mengetuk gigi lagi. Faktanya, dia juga tidak tahu kemana harus pergi dari sini, karena ruang rahasia ini tidak memiliki lorong lain. Bai Ningbing melihat punggung Fang Yuan yang sama sekali tak berdaya, sepertinya dia bisa membunuhnya jika dia hanya bergerak sedikit. Namun melawan semua alasan, Bai Ningbing, bagaimanapun, tidak berani bergerak sembarangan. Kata-kata Fang Yuan semua menyentuh pikirannya, tanpa Fang Yuan, bagaimana dia harus bergerak selanjutnya. Kembali ke jalan yang dia datangkan akan menjadi jalan kematian. Bai Ningbing menyipitkan matanya, dan untuk sesaat, dia bahkan merasa apakah serangan klan Bai di bawah perhitungan Fang Yuan. Menciptakan kekuatan eksternal untuk mencegahnya membunuhnya demi keuntungan. Sampai sekarang, Bai Ningbing dalam keadaan bingung. Dia tidak bisa mengerti mengapa klan Bai bekerja sama dan menemani Fang Yuan sepanjang jalan ke sini. Faktanya, hatinya menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam sejak dia dikendalikan oleh Fang Yuan. Yang Gu bersama Fang Yuan, dia selalu khawatir Fang Yuan akan menggunakan ini untuk mengancamnya. Meskipun Fang Yuan berkata dia akan menyerahkan Yang Gu kepadanya setelah kultivasinya mencapai peringkat 3, orang seperti apa Fang Yuan itu? Bai Ningbing sangat jelas tentang ini. Kembali pada kata-katanya adalah hal yang umum baginya, sama alaminya dengan makan makanan dan minum air. Dia mungkin juga mati daripada percaya pada Fang Yuan. Mari kita ambil contoh sesuatu yang baru saja terjadi. Pemimpin klan Bai yang menyedihkan itu, bukankah dia seorang wanita yang cakap? Seorang elit dan orang yang sangat bijaksana, tetapi setelah percaya pada Fang Yuan, bagaimana keadaannya saat ini? Fang Yuan adalah aktor yang terlalu baik. Merinding menutupi tubuh Bai Ningbing ketika dia mengingat adegan air mata Fang Yuan di perjamuan. Ini adalah rubah licik yang asli. Dia bahkan sengaja melirik Bai Lian berulang kali, hanya untuk memasang jebakan di mana klan Bai sangat senang masuk. Dia masih bisa mengingat ekspresi cemerlang pada Bai Lian ketika Fang Yuan memberontak, terkejut dan tidak bernyawa. Yang paling dikhawatirkan Bai Ningbing sekarang adalah Fang Yuan tidak menyerahkan Yang Gu bahkan setelah mencapai peringkat 3. Kemungkinannya terlalu besar. Sekarang saya peringkat 3 dan dia masih peringkat 1, saya masih bisa memegang beberapa inisiatif. Tetapi di masa depan ketika kultivasinya mencapai peringkat 3 atau lebih tinggi, bukankah saya akan dikendalikan olehnya dan menjadi bidak? Caturnya, Bai Ningbing menyimpan kekhawatiran semacam ini di dalam hatinya, dan kekhawatiran ini semakin dalam setelah Fang Yuan menggunakan peninggalan tembaga hijau Gu dan langsung menerobos ke peringkat 1 tahap atas. Bai Ningbing khawatir, tetapi saat ini, ada banyak yang lebih khawatir darinya, kekhawatiran mereka bahkan mencapai titik ekstrim. Apa yang terjadi? Sekelompok orang berdiri di luar pintu keluar warisan dan melihat sekeliling mereka, wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka telah bergerak cepat melalui jalan setapak dan menyerang melalui beberapa aula tulang. Mereka mampu membuat beberapa keuntungan, tetapi dari awal hingga akhir, mereka tidak bertemu Fang dan Bai. Pada akhirnya, mereka berjalan keluar dari terowongan rahasia, keluar gunung. Ini benar-benar seperti ini. Daoku tiba-tiba berseru. Kata-katanya langsung menarik perhatian banyak orang. Saudara Tai, apa maksudmu? Pemimpin klan Bai segera bertanya. Jika sebelumnya, dia pasti sudah menyadari jawabannya dengan indranya yang cerdik. Tapi sekarang, anak-anaknya diculik dan seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih bingung. Warisan Gunung Baigu ini tampaknya merupakan jalan satu arah,
tetapi sebenarnya memiliki banyak cabang. Seperti cabang ini di tanganku. Dia dengan santai mematahkan cabang tipis dari pohon tulang di dekatnya. Jalan di awal seharusnya sama untuk kami dan mereka, sehingga kami bisa melihat jejak mereka di jalan kami. Tapi setelah itu, kami seharusnya berjalan melalui jalan setapak cabang dan mereka seharusnya berjalan ke cabang lain. Apakah Anda masih ingat aula kedua? Ada 3 pilar dan saya menduga ada alat yang dipasang di pilar. Ketika kami berjalan ke aula ketiga, ada kerangka sarjana tulang abu-abu, tetapi tidak ada tanda-tanda kerangka itu dipindahkan. Poin krusial seharusnya adalah terowongan rahasia setelah aula kedua. Daoku belum selesai berbicara ketika pemimpin klan Bai dengan dingin berteriak, "Ayo kembali." Waktu terus berlalu, Fang Yuan benar-benar berharap waktu bisa diperpanjang 50-60 kali sekarang. Dia tahu warisan Gunung Baigu, itu paling banyak bisa mengelabui seseorang untuk sementara waktu. Ketika guru Gu klan Bai menyadari kebenaran di balik struktur tersebut, dia dan Bai Ningbing akan berada dalam bahaya. Tapi kebetulan, dia tidak tahu bagaimana melanjutkan dari sini. Ruang rahasia tidak memiliki lorong lain. Mereka pasti tidak bisa kembali seperti yang mereka datang, bahkan jika mayoritas kelompok klan Bai berjalan melalui lorong lain, mereka pasti akan memiliki beberapa orang yang menjaga pintu keluar. Mungkinkah ruang rahasia ini sudah menjadi area terakhir? Apakah Bai Hua dan Bai Seng mendapatkan semua cacing gu mereka dari mulut ini? Itu tidak mungkin. Rumor di kehidupan saya sebelumnya mengatakan Bai Hua dan Bai Seng tiba di jurang setelah melewati situs warisan ini. Rumor ini telah disetujui secara publik oleh klan Bai. Mungkin mekanisme untuk membuka lorong tersembunyi di salah satu mulut ini. Pikiran Fang Yuan bergerak secepat kilat. Mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Bai Ningbing bingung, dia tidak tahu keadaan mereka berada dan hanya berpikir Fang Yuan telah membuat beberapa rencana. Namun, Fang Yuan tahu situasi mereka menjadi lebih berbahaya. Pintu ini tidak memiliki fungsi pertahanan apapun, siapa yang tahu apakah gerombolan Master Gu klan Bai yang marah akan datang menabrak pintu saat berikutnya. Saat itu, kita hanya bisa mengandalkan Bai Hua dan Bai Seng sebagai jimat pelindung kita. Tapi ini bukan jaminan yang sangat dapat diandalkan. Dunia ini memiliki banyak cacing gu ajaib, ada banyak yang memiliki kemampuan kontrol seperti menyebabkan pusing, hipnosis, kelumpuhan dan sebagainya. Klan Bai adalah klan yang kuat dan pasti memiliki metode seperti itu. Ketika dia memikirkan hal ini, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Bai Hua dan Bai Seng. Saudara kembar itu tergeletak di tanah, masih tidak sadarkan diri. Mengerti, Fang Yuan tiba-tiba mendapat ide bagus. Dia memutuskan untuk membangunkan kedua anak ini. Pertama-tama, waktu terus mendesak, dia membutuhkan lebih banyak tenaga. Kedua, Bai Hua dan Bai Seng adalah pemilik sejati warisan Gunung Baigu. Terlebih lagi, mereka berdua adalah manusia, tidak perlu khawatir mereka bisa menyebabkan kecelakaan. Segera mengeksekusi idenya, Fang Yuan dengan cepat berjalan mendekat dan menendang si kembar. Gemuruh, terdengar suara ledakan sebelum dinding tulang runtuh, jalan baru muncul di hadapan semua orang. Menghancurkan jauh lebih mudah daripada menciptakan, terutama ketika warisan ini tidak memiliki siapapun yang mengendalikannya. Kami memiliki berita dari depan. Jalur kelima telah diselidiki sepenuhnya tetapi targetnya belum ditemukan. Melapor ke pemimpin klan, saya memasuki jalur keenam dan menemukan aula tulang. Ada kerangka dan buku tulang besar di dalamnya. Pelaporan, jalur ketujuh juga memiliki aula dengan struktur yang mirip, dengan kerangka duduk bersila dan juga buku tulang. Melaporkan, menemukan 8 jalur. Cari lagi, wajah pemimpin klan Bai suram, ada lebih dari 7 buku tulang raksasa yang menumpuk di depannya. Desain ini benar-benar sesuai dengan hati orang-orang. Ketika seorang Gu Master menemukan kerangka dan buku tulang, mereka secara tidak sadar akan memiliki kesalahpahaman dengan berpikir bahwa mereka sudah mewarisi seluruh warisan, tetapi sebenarnya Greybone Scholar telah mendirikan banyak aula yang terstruktur serupa. Warisan sejati harus disembunyikan di salah satu jalan. Tai Daoku sangat tertarik. Alis pemimpin klan Bai berkerut lebih dalam. Situasinya menjadi rumit, dia tidak khawatir Fang dan Bai akan kembali ke jalan mereka datang, karena dia telah mengatur banyak orang untuk menjaga pintu masuk. Yang dia khawatirkan adalah Fang dan Bai akan melarikan diri dari beberapa jalan di warisan.
Bagaimanapun, dia hanya bisa mengontrol pintu masuk dan bukan pintu keluar yang tak terhitung jumlahnya. Tepat pada saat ini, seorang Master Gu bergegas dengan ekspresi gembira, menemukannya. Kami menemukan aula tulang di jalur ke-8, kerangka di sana telah hancur berkeping-keping dan cacing Gu di tengkorak juga telah diambil. Ini pasti jalan yang mereka ambil. Semangat Tai Daoku terangkat. Pimpin jalan. Pemimpin klan Bai segera bergerak. Setelah beberapa saat, sekelompok orang buru-buru tiba di sebuah aula. Bagaimana bisa ada dua terowongan rahasia? Seorang tetua terkejut. Jalan mana yang diambil oleh kedua pencuri jalan iblis itu? Terlepas dari itu, kita hanya akan pergi dalam dua kelompok. Begitu kita mencapai mereka, kita harus melindungi tuan muda apapun yang terjadi. Tangga yang mengarah ke ruang rahasia kantung daging menonjol dan menarik perhatian pemimpin klan Bai, Tai Daoku dan sebagian besar tetua. Ruang rahasia kantung daging. Setelah beberapa saat, kelompok itu mencapai ujung tangga. Boom! Pintu itu hancur berkeping-keping, dan kelompok itu berbondong-bondong masuk. Namun, tidak ada jiwa di ruang rahasia. Hehehe, hahaha, hehehe. Mulut yang tak terhitung jumlahnya di dinding menghasilkan segala macam suara tawa. Omong kosong apa ini? Daging tawa Gu, terutama digunakan untuk menyimpan harta karun. Mulut ini seperti laci. Mulut ini terbuka cukup lebar, mereka mungkin telah melewati sini. Pemimpin klan Bai melihat sekeliling sebelum akhirnya, tatapannya yang dingin menatap satu-satunya terowongan rahasia di ruangan ini, kamu dan kamu akan tetap di belakang. Sisanya akan mengikutiku. Beberapa waktu yang lalu, di ruang rahasia yang sama, Bai Seng baru saja sadar kembali ketika dia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Jika kamu tidak ingin mati, berdirilah. Tak lama kemudian, dia mendengar suara kejam. Terhadap suara ini, Bai Seng memiliki kesan terdalam tentang itu. Justru pemilik suara inilah yang telah menipu seluruh klan dan menculiknya. Bahkan identitas tuan muda klan Gu Yue mungkin penipuan. Penipu, penjahat, iblis. Meski mengutuk di dalam hatinya, Bai Seng masih dengan patuh merangkak. Dia baru kemudian menemukan bahwa dia berada di tempat yang sangat aneh, dinding daging di sekitarnya dipenuhi dengan mulut dan menghasilkan hiruk-pikuk tawa yang bergema di telinganya. Tawa daging Gu, dia berseru saat dia mengingat catatan dalam buku. Anak kecil, kamu masih muda tapi cukup berpengetahuan. Fang Yuan tersenyum. Menurut rumor di kehidupan sebelumnya, dia mendengar saudara laki-laki dan perempuan klan Bai ini secara bawaan cerdas, terutama kakak laki-laki Bai Seng yang memiliki kebijaksanaan tinggi bahkan di usia muda dengan kemampuan memori yang dekat dengan memori fotografis. Saat ini, dia bisa mengenali tawa daging Gu, sepertinya rumor itu tidak berdasar. Kalian berdua, Bai Seng mengertakkan gigi dan menatap Fang Yuan dan Bai Ningbing dengan kebencian yang mendalam. Kakak, Bai Hua juga telah ditendang bangun oleh Fang Yuan, dia berlari ke sisi Bai Seng sambil terisak. Bai Seng segera melindungi saudara perempuannya di belakangnya. Hubungan saudara kandung yang hebat. Bai Ningbing terkekeh. Kamu wanita jahat. Kamu tumbuh begitu cantik, tapi hatimu beracun seperti kalajengking. Bai Seng tanpa rasa takut memarahi. Senyum di wajah Bai Ningbing segera menghilang. Kata-kata Bai Seng sangat menikamnya. Wanita, cantik, dia tidak ingin mendengar kata-kata ini sedikit pun. Tampar, tamparan, tamparan. Dia berjalan ke depan dan meraih Bai Seng sebelum menamparnya 3 kali. Dia memiliki kekuatan buaya, dan meskipun dia menahan sebagian besar kekuatannya, setelah dia selesai dengan tamparannya, kedua pipi Bai Seng memerah dan bengkak. Wanita berbisa, wanita jahat, bunuh aku jika kamu punya nyali. Namun, Bai Seng masih terus mengutuk. Tampar, tampar, tampar. Bai Ningbing memberinya 3 tamparan lagi. Isak tangis, biarkan kakakku pergi, tolong lepaskan kakakku. Bai Hua menggenggam kaki Bai Ningbing dan memohon, menangis. Kakak, jangan memohon padanya. Bai Seng berbicara dengan susah payah. Fang Yuan menghela nafas, dia kemudian berjalan ke depan dan meraih kerah Bai Hua. Gadis kecil itu berteriak panik ketika dia diangkat oleh Fang Yuan. Bai Seng tidak bisa lagi bertindak pantang menyerah saat dia dengan cemas berteriak, pencuri jahat, lepaskan adikku. Fang Yuan mengulurkan tangan lain dan mencubit pipi Bai Hua dengan erat, sebelum berkata dengan nada tidak tergesa-gesa, sangat berisik, jika kamu membuat suara lagi, apakah kamu percaya bahwa aku akan memotong kedua lidahmu?
Ya, bagaimana kalau aku mulai dengan memotong lidah gadis kecil ini dulu? Senyum tipis mengangkat sudut bibirnya, cahaya dingin melintas di matanya saat dia melepaskan niat membunuhnya. Bai Hua sangat ketakutan, dia tidak berani menangis lagi, air mata mengalir di matanya. Bai Seng ingin membuka mulutnya untuk membalas, tetapi jantungnya segera berdebar-debar dengan pandangan dari Fang Yuan, dan dia menutup mulutnya. Ini bagus. Patu bekerja sama denganku dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Fang Yuan masih tersenyum. Mulut Bai Ningbing bergerak-gerak. Namun, Fang Yuan segera menambahkan, saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berani menjadi musuh ibumu, menangkapmu juga untuk memastikan keselamatan kami. Jika Anda mematuhi kami akan membiarkan Anda pergi. Tentu saja, jika kamu tidak bekerja sama, haha, aku tidak keberatan memotong lidahmu atau beberapa jarimu untuk dimainkan. Lalu apa yang kamu ingin kami lakukan? Bai Seng menarik napas dalam-dalam, dia tidak takut dengan Bai Ningbing yang dingin, tetapi takut pada Fang Yuan yang tersenyum. Apakah kamu melihat mulut-mulut ini di dinding? Senyum Fang Yuan berubah menjadi lebih besar. Dia menjelaskan detailnya dan membiarkan saudara laki-laki dan perempuan ini mengetuk gigi. Hampir tidak ada momen yang berlalu ketika Bai Hua berteriak ketakutan. Di depannya, sebuah mulut terbuka, lidah merahnya memanjang dan memperlihatkan bola tulang seukuran telur puyuh. Bola itu ditutupi dengan garis-garis hitam dan putih, membuat Fang Yuan berasosiasi dengan seekor hewan dari bumi, zebra. Fang Yuan dengan cepat berjalan mendekat dan mengambil gu ini, wajahnya berubah karena terkejut yang menyenangkan. Jika dia tidak salah, ini adalah tipe gerakan gu, burung tanpa kaki. Gu ini hanya bisa digunakan sekali, tetapi tubuhnya besar dan bisa terbang ribuan mil. Ini benar-benar seperti menerima bantal ketika seseorang mengantuk. Fang Yuan baru saja khawatir tentang bagaimana cara melarikan diri, dan berpikir Bai Hua akan memberinya burung tanpa kaki. Namun, kejutan yang menyenangkan ini hanyalah permulaan. Setelah beberapa saat, Bai Seng juga meraih kesuksesan. Dia mengetuk dan membuka mulut, sebuah tulang terungkap di lidahnya. Kedua ujung tulang ini halus dan bulat, bagian tengahnya panjang dan ramping, dan ada cahaya kehijauan ke tulang seperti batu giok hijau. Tulang giok gu. Fang Yuan memegangnya, sebelum segera menyempurnakan dan memasukkannya ke dalam bukaannya. Kali ini, giliran Bai Ningbing yang iri. Tulang giok gu bisa merombak kerangka gu master menjadi kualitas seperti batu giok, membuat tulangnya lebih keras dan lebih lentur. Efek ini permanen seperti babi hutan hitam putih gu atau kekuatan buaya gu. Yang lebih penting lagi adalah tulang giok gu bisa dicocokkan dengan gu otot es untuk menghasilkan efek yang sangat baik. Bai Ningbing sudah memiliki otot es, jika dia juga memiliki tulang giok, dia akan memiliki otot es dan tulang giok, kedua efek tersebut akan saling melengkapi satu sama lain menghasilkan hasil yang jauh lebih baik. Namun, gu tulang giok ini adalah gu yang dapat dibuang satu kali. Itu juga memiliki kekurangan, Master Gu akan menderita rasa sakit yang sangat hebat saat menggunakannya. Banyak Master Gu dengan kemauan lemah telah meninggal karena rasa sakit menggunakan tulang giok gu. Apakah kamu menginginkannya? Kamu bisa menukarnya dengan gu tulang daging. Fang Yuan tersenyum. Bai Ningbing dengan dingin mendengus dan berbalik tanpa menjawab, meningkatkan upayanya dalam mengetuk gigi. Tapi tindakan ini murni mengandalkan keberuntungan seseorang. Ada 10 pasang gigi di mulut, dan satu harus setidaknya mengetuk 5 gigi agar gigi rontok. Bai Ningbing tidak berhasil selain dari percobaan pertamanya. Adapun Fang Yuan, dia bahkan lebih sengsara. Namun, setelah beberapa waktu, Bai Hua dan Bai Seng kembali memberikan kejutan yang menyenangkan. Bai Hua merobohkan satu set gigi lagi, memberi Fang Yuan gu tulang besi. Dan mulut Bai Seng mengetuk, berangsur-angsur terbuka lebar, berubah menjadi terowongan rahasia baru. Keberuntungan saudara laki-laki dan perempuan seperti itu membuat Bai Ningbing tersentak dalam hati karena terkejut. Dia tidak tahu sepasang saudara laki-laki dan perempuan ini adalah pemilik sejati warisan ini. Takdir adalah jenis kekuatan dunia lain, magis, mistis terutama di dunia ini, ada beberapa cacing gu langka yang berisi fragmen hukum takdir, memberi beberapa Master Gu yang beruntung pemahaman tentang beberapa kekuatan takdir. Sejak terowongan rahasia baru muncul, Fang Yuan tidak berpikir untuk tinggal lebih lama lagi.
Master Guklan Bai bisa tiba kapan saja, dan cacing bu yang tersisa ada di mulut yang terkunci dengan kuat dan sangat sulit untuk dihancurkan. Mereka hanya bisa ditinggalkan dari mereka. Fang Yuan kembali membuat Bai Seng dan Bai Hua pingsan, membawa mereka di masing-masing tangannya saat dia mengikuti di belakang Bai Ningbing ke dalam mulut raksasa. Keduanya menemukan sebuah aula saat mereka berjalan melalui terowongan rahasia ini. Ini adalah aula tulang terlebar yang pernah mereka temui. Hanya dari daerah itu saja, luasnya lebih dari 2 km persegi. Di tengah aula ada piramida tulang, puncaknya diratakan menjadi platform dengan 2 tangga yang mengarah ke sana. Fang Yuan dan Bai Ningbing saling memandang, tidak ada yang lain selain piramida tulang ini. Setelah memeriksa sekeliling mereka dan menyadari tidak ada bahaya, keduanya berjalan ke platform di puncak piramida. Ada patung tengkorak binatang raksasa buas di peron, itu lebih tinggi dari setengah pria dan tampak seperti singa atau harimau, dengan taring tertutup rapat. Bersambung.